Assalamualaikum Ibu Ira, apa kabar hari ini? Tentu masih semangat Waalaikumsalam. dong menjalani aktivitas hari Waalaikumsalam Pak ini. Fuad. Alhamdulillah baik hari ini. Ada apa Pak Fuad? Hari ini Ibu Ira ada ini ya coaching dengan Ibu Selvi ya. Ya betul Pak. Hari ini saya coaching dengan Bu Selvi. Terus kira-kira apa Bu persiapan Ibu untuk coaching hari ini bersama Bu Selvi? Jadi yang pertama menentukan waktunya dulu Pak. Kapan waktunya? Terus tempatnya di mana itu nanti saya dan Bu Selvi tentukan. Lalu saya juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang yang memancing untuk Bu Selvi berpikir untuk memecahkan masalahnya, Pak. Oh gitu ya. Jadi Bu Ira persiapannya yaitu yang pertama menentukan waktu dulu ya, terus Ya. tempatnya, terus kapan gitu ya. Baik Bu, sebelum melakukan coaching, Ibu ada beberapa hal yang harus kita diskusikan dulu. Di sini saya sebagai observasi ya, sebagai supervisornya. Terus gimana Bu ya? Ada beberapa yang kita diskusikan dulu ya. Baik, Pak, silahkan. Jadi nanti Ibu waktu pada proses coaching saya akan mengamati proses coaching tersebut apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching dan apakah sesuai dengan alur Tirta. Tentunya dalam proses coaching itu harus menggunakan 3 kompetensi ya Bu ya, yaitu kehadiran penuh, terus mendengar aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, selain itu juga sesuai dengan 3 prinsip coaching yaitu kemitraan, terus proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, dari kompetensi tersebut Ibu Ira, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Ibu Ira? Ya, baik Pak. Seperti yang sudah diketahui ya Pak, 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan, yang memberikan pertanyaan yang berbobot, supaya bisa memberikan potensi yang maksimal Pak, untuk coaching. Baik, jadi ada 3 kompetensi tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Ira tadi ya. Terus kira-kira Ya. Bu Ira, Ya, Pak. kompetensi mana Bu kira-kira yang akan difokuskan untuk dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya fokuskan itu mungkin mendengar aktif, Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya ingin menggali potensi pada diri coachnya, Pak. Baik, jadi yang ingin difokuskan yaitu kompetensi mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, setuju Pak. Terus selanjutnya Ibu tentu sudah menemukan indikatornya ya, indikator yang seperti apa yang kira-kira ingin dikembangkan pada coach Ibu. Terus seperti tujuannya atau harapannya lah misalnya. Oh iya, jadi harapan saya coaching bisa berjalan dengan baik. Terus mudah-mudahan ketika coaching menyampaikan permasalahannya, saya bisa menghadapi dengan baik dan dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Baik, jadi indikator atau harapan Ibu Ira nanti yang jelas dapat memberikan pertanyaan yang berbobot dan yang terpenting itu si Koci atau Bu Selvi nanti dapat menemukan solusi atas permasalahannya itu ya Bu ya. Ya, Terima kasih betul. Bu, saya rasa
sudah cukup obrolan kita pra observasi ini. Silahkan dilakukan proses coaching oleh Ibu Selvi. Nanti saya tetap di sini ya Bu ya, tetap mengamati ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Ira. Lagi sibuk nggak nih Bu? Saya mau ngobrol-ngobrol ini. Waalaikumsalam Bu Selvi, nggak sibuk Bu Selvi. Ada yang ingin Bu Selvi obrolkan? Iya, jadi begini Bu. Akhir-akhir ini ya Bu ya, saya ini ada masalah. Ibu tahu kan ya Bu ya, si Lisa anak kelas 10 DKP. Nah, si Lisa ini Bu mau mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten Bu. Nah, yang jadi masalahnya Bu, si Lisa ini kurang percaya diri Bu di dalam untuk lomba ini seperti itu. Padahal menurut saya Bu, Lisa ini mampu dan bisa Bu. Ya, begitupun juga dengan guru-guru bahasa Indonesia yang lain berpendapat seperti itu Bu. Jadi saya mau berusaha mengembalikan tingkat kepercayaan diri lagi dari si Lisa ini Bu. Nah, sekarang seperti ini Bu. Menurut Bu Selvi, apa yang menyebabkan anak tersebut itu kurang percaya diri Bu? Iya, kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol sih Bu dengan Lisa. Jadi menurut Lisa itu dia pernah mengikuti Bu perlombaan yang sama seperti pidato ini, namun gagal Bu. Jadi dia merasa kurang pantas untuk mengikuti lomba tersebut lagi karena dia takut gagal untuk kedua kalinya Bu. Nah, terus selanjutnya menurut Bu Selvi, kemampuan apa yang dimiliki Lisa untuk mengikuti lomba tersebut? Iya, menurut saya Bu, kemampuan yang dimiliki Lisa itu banyak Bu, di mana di dalam berbahasa Indonesia dia lebih cekatan untuk menghafal, kemudian dia aktif, dan untuk menyampaikan informasi pun dia cepat Bu, cepat tanggap, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Nah, itu bagus sekali Bu, kemampuan si Lisa. Lalu rencana Ibu Silvi apa yang akan Bu Silvi lakukan? Iya, saya punya rencana sih Bu, sebenarnya itu yang pertama rencana saya mau menemui Pak Nur, karena Pak Nur juga adalah salah satu guru bahasa Indonesia di sekolah kita ya Bu ya. Itu jadi Pak Nur itu saya minta bantuan beliau untuk membuat pidato Bu, pidato yang terbaik lah menurut beliau seperti itu. Kemudian yang kedua saya akan melatih Lisa, membimbingnya dengan cara pertama melakukan dia berdialog di cermin Bu, berdialog di cermin, kemudian selanjutnya juga setelah itu bersama-sama dengan Pak Nur saya akan melihat perkembangannya. Setelah dengan Pak Nur selesai, baru nanti saya akan mengajak Lisa dan juga Pak Nur untuk melihat perkembangan Lisa bersama di depan teman-temannya. Apakah kepercayaan diri Lisa sudah meningkat atau belum Bu, seperti itu. Wah, itu bagus sekali Bu Selvi. Saya yakin Bu Selvi setelah melakukan itu Lisa akan kembali memunculkan kepercayaan dirinya. Setelah itu, apa komitmen Bu Silvi untuk melakukan rencana tersebut? Jadi saya punya komitmen untuk membimbing dan melatih Lisa bersama dengan Pak Nur. Semoga untuk mudah-mudahan di dalam perlombaan ini nanti bisa meningkatkan kepercayaan diri Lisa lagi, dan juga semoga kita berharap untuk keberhasilan sekolah kita Lisa mendapat juara seperti itu Bu.
Saya sangat setuju sekali Bu Selvi. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan melihat kita lagi kembali percaya diri. Yang nggak ada. Nggak ada, udah duduk. Dari jawab. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya jadi bisa menemukan solusi atas Dengan permasalahan saya pasangannya. ini. Semoga ke depannya apa rencana yang saya lakukan dan rekan-rekan yang lain bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih ya Bu Ira. Sama-sama Bu Selvi. Baiklah, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya sudah mengamati Ibu Ira melakukan proses coaching dengan Bu Selvi. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Setelah melakukan coaching tadi bersama Bu Selvi, bagaimana perasaan Ibu Ira? Perasaan saya senang, Pak. Jadi saya merasa lega dapat melakukan coaching dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah juga Bu Selvi telah mendapatkan solusinya apa yang Bu Selvi inginkan. Seperti itu, Pak. Baik. Artinya setelah melakukan coaching tadi, Bu Ira merasa senang, terus lega lah ya. Ya, betul. Terus selanjutnya setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Selain perasaan lega, senang, terus kira-kira apa yang didapatkan oleh Bu Ira? Ya, baik Pak. Dari proses coachingnya, saya bisa mendengarkan aktif, saya memberikan pertanyaan sehingga Bu Selvi sebagai coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Iya, jadi Bu Ira tadi dapat mendengarkan dengan aktif ya, terus juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Selvi sehingga Bu Selvi termotivasi dan dapat mendapatkan solusinya ya. Iya, betul. Terus ini Bu Ira, ada beberapa catatan ini dari hasil pengamatan saya tadi, pengamatan proses coaching tadi Bu Ira dengan Bu Selvi. Ini mau saya sampaikan nggak apa-apa Bu ya? Ya, boleh Pak, silahkan. Ya, menurut pengamatan saya tadi Bu ya, hasil pengamatan saya, proses coaching tadi yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik ya. Terus juga prosesnya juga santai, tapi walaupun santai tetap fokus pada permasalahan ya. Terus Ibu juga sudah bisa mendengarkan dengan baik dan juga Ibu juga sudah bisa berada di posisi Bu Selvi. Jadi Bu Ira itu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Selvi. Terus yang paling penting dan yang terpenting itu coachingnya Bu Ira atau Bu Selvi tadi dapat menemukan menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Dan juga Ibu Ira juga tadi sudah memberikan umpan balik untuk bagaimana depannya supaya lebih baik lagi atau hasilnya begitu. Baik Bu Ira, setelah proses coaching yang tadi sudah dilaksanakan, terus kira-kira Bu Ira kompetensi mana yang masih ingin dikembangkan lagi? Ya, baik Pak. Jadi kompetensi yang masih ingin saya kembangkan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot, terus agar bisa menggali lagi, memahami coach Pak, dan menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Pak, Baik. yang saya ingin kembangkan pada diri saya untuk melakukan coaching. Baik, jadi ada dua Bu ya. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan aktif, terus
memberikan pertanyaan yang berbobot supaya berbobot. bisa memicu Koci itu untuk mendapatkan solusi ya atas permasalahannya. Baik Bu Ira, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari saya ini. Ya. Terus Apa itu, kira-kira Bu Ira, indikator kecapaian untuk pengembangan itu apa kira-kira Bu Ira yang dilakukan? Jadi indikator ketercapaiannya ya Pak ya. Iya, iya Tadi terlibat koci yang sangat terjadi terlibatan koci yang bersemangat Pak. Terus setelah saya berikan pertanyaan-pertanyaan, ia dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Begitu Pak. Baik, jadi indikator ketercapaian tadi si Bu Selvi tadi atau Koci tadi dia bersemangat ya. Bersemangat Ya. terus setelah diberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot si Koci itu dapat menemukan solusinya atas permasalahannya tersebut. Iya, betul Pak. Itu ya Bu ya. Ya, terima kasih Baik Bu Pak. Selvi. Saya rasa sudah cukup ini. Terima kasih banyak sudah jadi. Terima kasih Pak Fuad telah mengobservasi saya. Mungkin kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang coach. Terima kasih Pak Fuad.